Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas M04 dari Praktikum Fisiologi Hewan Air. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai tentang praktikum kami yang berjudul Perhitungan Nilai Hematokrit pada ikan mas akibat paparan deterjen. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Maritza Sevalia Rishida dengan NIM akhir 012. Selanjutnya ada Lara Aulia Fitri dengan NIM akhir 014. Selanjutnya ada Putri Amelia Rahmawati dengan NIM akhir 016. Selanjutnya ada saya, Alvina Mufida Putrianti dengan NIM akhir 018. Selanjutnya ada Muhammad Dimas Yusuf Rafiansyah dengan NIM akhir 020. Selanjutnya ada Kamaldin Maulan dengan NIM akhir 022. Selanjutnya ada Muhammad Raihan Agnia Latif dengan NIM akhir 024. Selanjutnya ada Hana Nuralia Pramustianto dengan NIM akhir 026. Selanjutnya ada Konita Imania Fitroya dengan NIM akhir 028. Dan yang terakhir ada Muhammad Rafi Alfauzan dengan NIM akhir 030. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan menghitung tentang nilai hematokrit pada ikan mas akibat paparan deterjen sebanyak 200 ppm. Silakan disimak. Jadi, di sini terdapat beberapa alat dan bahan. Untuk alat yang diperlukan, ada wadah untuk ikan, pipa kapiler, heparinisep untuk menampung sampel darah, FPMC, sentrifugi hematokrit, styrofoam, plastisin, cutter untuk membedah ikan, penggaris, dan jangka sorong. Untuk bahan yang diperlukan terdapat ikan mas komet sebanyak 2 ekor, deterjen sebanyak 200 ppm, dan air. Baik, untuk langkah selanjutnya ialah pengambilan air. Untuk air yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2 liter. Karena di sini menggunakan gelas ukur yang berukuran 1 liter, maka dibutuhkan 2 kali pengambilan menggunakan air keran yang mengalir. Selanjutnya, pengambilan deterjen. Deterjen diambil dengan menggunakan alat Pro Micropipette yang diatur sebanyak 200 ppm. Kemudian deterjennya disemprotkan ke wadah lalu diaduk rata. Setelah air pada wadah diberi deterjen sebanyak 200 ppm, lalu diaduk rata, selanjutnya adalah mengambil ikan dari akuarium sebanyak 2 ekor. Ikan diambil dengan menggunakan jari. Untuk perilaku ikan, di sini kita mengamati perilaku ikan yang sudah dimasukkan ke dalam larutan deterjen selama 1 jam. Data yang didapat pada awal masuk sampai kurang lebih 15 menit, mereka masih bergerak aktif dan mereka naik ke permukaan air untuk memakan bubble-bubble dari deterjen. Kemudian masuk menit ke-16, mereka sudah mulai diam dan tidak banyak bergerak seperti sebelumnya. Selanjutnya yaitu proses kematian ikan. Setelah menit ke-25, ikan mulai lemas. Ikan kecil diangkat untuk diambil darahnya. Dan ikan satunya mati pada menit ke-30. Ikan yang diambil ditaruh di atas tisu yang sudah dibasahi agar ikan tidak kaku sehingga darah tidak gugup. Lalu selanjutnya pengambilan darah. Pengambilan darah dilakukan dengan mengambil ikan di wadah dengan
dengan tisu yang sudah dibasahi supaya ikan tidak shock. Lalu setelah itu disimpan. Setelah itu pengambilan darah menggunakan suntikan, lalu darah diambil dari lateral finalis dan dicari ototnya untuk diambil darahnya. Namun ikan yang kita amati itu darahnya kurang dan ada beberapa yang beku, sehingga pengambilan darah diambil dari jantung dan mendapat darah sekitar kurang lebih 2 cm. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu memasukkan darah ke kapiler. Darah yang sudah diambil sebelumnya yang melalui jantung itu lalu dimasukkan ke pipa kapiler. Dengan pipa kapiler ini ujung pipanya dipegang seperti dibuka ditutup. Ujung pipa kapiler ini ditutup menggunakan plastisin dengan tujuan mencegah darah kembali keluar. Lalu dimasukkan CNC yang sudah diberi styrofoam. Langkah-langkahnya untuk sentrifuge itu yang pertama disiapin dulu sentrifugenya, lalu satu sentrifuge itu isi 4, jadi untuk pengolahan datanya itu ada 4 kelompok. Lalu darah hasil sampel pada paparan deterjen itu 200 ppm yang sudah ditutup rapat lalu dimasukkan ke sentrifuge bersama dengan sampel paparan yang lain, kemudian diputar dengan kecepatan 10.000 rpm selama 4 menit kemudian dikeluarkan. Baik, setelah proses sentrifugasi selesai, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai hasil dari praktikum kali ini. Jadi, berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, di mana kelompok kami menggunakan kadar deterjen sebesar 200 ppm dan hasil yang didapatkan yaitu 0,2 cm untuk hematokrit dan 0,8 cm untuk plasma darah. Di mana bentuk dan warna yang didapatkan untuk hematokrit sendiri menggumpal dengan warna merah gelap dan untuk plasma darah cair dengan warna merah. Sekian presentasi praktikum dari kelompok kami. Berikutnya kami sajikan hasil analisis data yang telah dikumpulkan berikut ini.
kadar hematokrit pada 0 ppm deterjen sebanyak 16%, pada 200 ppm sebanyak 15%, pada 400 ppm sebanyak 4%, dan pada 600 ppm sebanyak 20%. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.